Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam pendalaman liturgi di dalam Ekaristi. Bagian yang lalu kita sudah menyelesaikan ritus pembuka yang diakhiri dengan doa kolekta. Kini kita masuk ke bagian yang sangat penting selain nanti puncaknya di dalam doa syukur agung, yaitu bagian ini adalah liturgi sabda. Di dalam liturgi sabda nanti kita akan membahas bagian-bagiannya sampai yang terakhir, bagian yang keenam nanti adalah doa umat. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu susunannya terlebih dahulu. Susunan dari liturgi sabda ini diawali dengan bacaan pertama. Bacaan pertama ini diambilkan dari keseluruhan Alkitab selain Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, termasuk di dalamnya nanti adalah Deuterokanonika. Di dalam misa hari raya atau hari Minggu juga, itu ada dua bacaan selain Injil, yaitu bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Kalau di dalam Ekaristi hari biasa, harian, itu biasanya cukup dengan bacaan pertama saja. Lalu yang mengikuti bacaan pertama itu adalah Mazmur tanggapan. Nanti kita akan membahas secara khusus bagaimana Mazmur tanggapan itu. Setelah bacaan kedua dalam misa hari raya atau di dalam misa harian setelah Mazmur tanggapan, kita akan masuk ke dalam Injil yang diawali dengan dua bagian. Yang pertama bait pengantar Injil. Bait pengantar Injil ini adalah madah kemuliaan, terpujilah kepada Allah, yang biasa kita sebut dalam hari-hari biasa, apalagi hari raya itu adalah dengan haleluya. Haleluya, terpujilah Allah. Ini ungkapan ini sama seperti ketika dalam masa Prapaskah menggunakan terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Sama-sama terpujilah, artinya juga sama. Hanya pemakaiannya saja yang dibedakan. Haleluya mengungkapkan kemegahan, kemeriahan, sukacita. Sedangkan di dalam masa Prapaskah kita masuk atau mengalami masa kabung, sehingga haleluya tidak diucapkan, diganti dengan terpujilah yang maknanya sama. Itu bait pengantar Injil. Kemudian aklamasi sebelum Injil dan sesudah Injil. Ini yang mendaraskan atau membawakan adalah pembaca Injil. Siapa? Imam atau diakon. Kemudian bacaan Injil itu sendiri dari Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Kemudian yang sesudah itu adalah homili. Sesudah bacaan Injil dan aklamasinya adalah homili untuk memperdalam maknanya. Dan dua bagian lain dari liturgi sabda ini adalah syahadat, iman, dan doa umat. Mari kita masuk ke bagian-bagiannya. Bagian yang pertama dalam video ini kita akan membahas tentang secara umum tentang bacaan. Ada buku bernama Pedoman Umum Misale Romawi. Bagi Anda yang tertarik silahkan bisa diperoleh, siapapun boleh membaca dan memperdalam supaya lebih memahami. Apa itu PUMR atau Pedoman Umum Misa Romawi? Sesuai dengan namanya, ini adalah pedoman umum bagaimana Ekaristi dari awal sampai akhir itu dilaksanakan. Bagian-bagiannya dijelaskan. Jadi sudah ada protokolnya, ada SOP-nya, standar operation prosedurnya. Ya, ini buku pedoman misa Romawi karena ada misa-misa gaya lain, bukan misa Romawi Katolik Roma. Yang pertama yang saya kutipkan dari buku PUMR ini tentang Ekaristi apa? Yaitu bacaan Alkitab dan Mazmur adalah bagian pokok liturgi sabda. Jadi bagian dari liturgi sabda ini pokoknya adalah yang pokok itu membaca dari Alkitab dan Mazmur. Mengapa? Karena di sana Allah sendiri yang bersabda,
untuk menyingkap misteri penebusan dan keselamatan. Inti iman kita itu adalah mencapai keselamatan karena ditebus oleh siapa? Oleh Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, misteri keselamatan melalui Yesus Kristus ini loh yang dibahas melalui Alkitab. Serta melalui pembacaan ini Allah memberi makanan rohani. Kristus sendiri yang hadir, yang menyampaikan sabdanya ini. Kemudian yang menjadi catatan adalah tidak boleh dihilangkan atau dikurangi atau diganti dengan yang bukan dari Alkitab bacaannya. Tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab merupakan sabda kata-kata Allah sendiri. Meskipun kita membaca Alkitab itu saat ini di perikop yang sama, halaman sama, bagian yang sama, suatu saat ketika kita membaca lagi, maknanya bisa lain. Mengapa? Karena hidup kita dinamis. Sama seperti kita mengenal Bapak kita masing-masing kecil, bagaimana ia menjelaskan kepada kita, berkomunikasi dengan kita akan beda dengan saat kita sudah dewasa saat ini. Masa sudah dewasa masih dililing bahasa Jawanya, tak lelo ya nggak bisa seperti itu. Hidup kita berubah, tumbuh dinamis, maka Allah berbicara dengan makna yang lain meskipun kata-katanya sama. Dan sungguh-sungguh daya Roh Kudus yang ada di dalam Alkitab itu, yang terhubung dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada berapa? Artinya saya hanya mau menunjukkan bahwa Roh itu ada di mana-mana dan bisa menggerakkan hidup kita juga dari Alkitab itu. Jadi ini menjadi salah satu alasan mengapa Allah sendiri yang berbicara, yang bersabda, mengutarakan maksudnya. Kemudian yang perlu diingat, sumber iman kita itu ada 3, salah satunya adalah Alkitab ini. 2 yang lain apa? Yang pertama Alkitab, yang kedua adalah tradisi. Tradisi ini adalah tradisi para rasul yang dihidupi oleh para rasul dulu. Dan yang ketiga adalah ajaran gereja atau magisterium. Kalau Vatikan atau Bapak Paus mengeluarkan satu ajaran, nah itu juga bagian dari sumber iman kita. Apalagi Alkitab yang adalah sabda Allah sendiri. Maka Alkitab tidak boleh dihilangkan atau dikurangi atau diganti yang bukan dari Alkitab. Bahkan sebisa mungkin pembacaan di dalam gereja, di dalam Ekaristi utamanya, harus memakai Alkitab itu sendiri atau buku khusus seperti yang disebut buku lektor itu adalah leksionarium. Kalau khusus Injil yang dibaca oleh Romo dan biasanya diarah itu adalah evangeliarium. Jadi harus dari situ. Bagaimana menempatkan Alkitab dalam hidup kita? Kita bisa membaca dari handphone misalkan. Atau kalau di gereja memang membaca dari panduan misa. Tetapi maknanya beda. Kalau sekedar untuk membaca, didengarkan di dalam gereja, kita mempunyai teks misa, bolehlah dengan itu. Tetapi membaca dari Alkitab langsung itu saya sendiri merasakan seperti memiliki kesan tersendiri karena Allah sungguh-sungguh ini komplit sabda Allah, utuh. Ini bagaikan kalau dulu yang sempat mengalami masa jaya-jayanya surat-surat lewat pos.
Kalau mendapatkan surat dari orang yang disayang, tahu tulisan tangannya seperti apa, bagaimana rasanya? Bukankah perasaan kita itu pengen suatu saat baca lagi, ada kesan tertentu? Daripada kalau zamannya sudah email, tulisannya hanya diketik, atau sekarang WA, ya ada rasa dari maknanya, tetapi suasana rasa dari sentuhan tangannya langsung itu kurang, lebih mengesan yang tulisan asli. Nah, Alkitab tulisan asli, bukan hanya yang sudah dikopi di HP atau di teks misa, itu yang lebih memberi rasa, memberi kesan. Itu salah satu bagian menjadi pendasaran kita bersama mengapa Alkitab harus dibacakan, tidak boleh diganti. Karena ini yang pertama, bagian pokok dari liturgi, Allah sendiri yang bersabda mengungkapkannya, menjadi sumber iman kita dan sebisa mungkin dibaca dari Alkitab, karena juga sudah mengalami proses pencetakan sehingga sangat minim kesalahan-kesalahan cetaknya. Kemudian yang kedua, unsur dasar dari liturgi sabda itu apa? Sebenarnya polanya sama. Ada dua hal. Isinya apa? Isinya adalah pewartaan. Ada yang mewartakan dan ada yang mendengarkan. Itu pelakunya. Pewartaan dan pendengaran. Ini aktivitas isinya. Pewartaan sabda dan pendengaran atau proses mencerna, memahami, merenungkan, meresapkan sabda. Kegiatannya apa? Mewartakan dan mendengarkan. Ada yang membacakan, ada yang mendengarkan. Pelakunya siapa? Pewarta dan pendengar. Petugas yang ada di sana dan umat yang mendengarkan. Unsur dasar dari liturgi sabda adalah itu. Kemudian penjelasan lain dalam PUMR yang ketiga apa? Cara pelaksanaan. Karena kita memahami sabda Tuhan sendiri yang kita dengarkan dan Tuhan sendiri yang mau berbicara, maka secara umum sebelum masuk ke hal yang lebih praktis dan teknis, pembacaan dilakukan dengan tenang hingga tercipta suasana yang kondusif yang mendorong umat untuk merenung. Jadi tidak tergesa-gesa, apalagi masih terbawa suasana candaan, membaca dengan selengean. Tapi sungguh-sungguh ada nuansa kekusyukan, ketenangan yang membawa umat itu sungguh-sungguh menyadari Allah yang kudus, Allah yang ingin bersabda, Allah yang ingin menyentuh hati kita masing-masing, sehingga suasananya terbentuk demikian. Tentu petugas sangat berperan penting di sini. Kemudian di dalam konstitusi liturgi dan pedoman umum Misale Romawi dikatakan begini, bila Alkitab dibacakan di dalam gereja, Allah sendirilah yang bersabda kepada umatnya, dan Kristus mewartakan kabar baik sebab ia hadir dalam sabda itu. Ini memberi pendasaran dari apa yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Allah sendiri yang bersabda. Kemudian yang ketiga, pembacaan sabda ini bukan sekedar penyampaian kisah informatif tentang Allah. Jadi hanya seperti membaca berita dulu itu Allah begini-begini, kisahnya begini-begini, bukan. Dan juga bukan cara Allah berurusan dengan manusia di masa lalu. Tidak menceritakan, oh dulu kisahnya seperti ini, Allah itu bisa berkomunikasi langsung, manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak seperti itu. Tetapi pembacaan sabda ini adalah peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Bukan masa lalu atau juga ramalan masa depan. Sedang terjadi.
campur tangan Allah yang nyata dalam masalah dan keprihatinanku, keprihatinan umat semua yang sedang berkumpul. Jadi sabda yang dibacakan itu akan menjangkau diri kita dengan seluruh konteks hidup kita. Membangun, menasehati, Allah menegur, Allah menyembuhkan saat ini juga. Kalau kita membaca dan merenungkan kitab suci, itu pada dasarnya kita ingin mendengarkan Tuhan sebenarnya apa toh kehendak-Mu untuk hidupku. Apa sebenarnya yang Engkau harapkan, Engkau inginkan untuk aku lakukan dalam konteks hidupku. Jadi membaca dan merenungkan kitab suci ini harus membawa konteks, menyadari aku lagi hidup seperti apa. Rajin, semangat atau lesu, penuh kegembiraan, sukacita, atau putus asa, sedih, berbeban berat, dibawa di dalam membaca itu. Kalau kita kenal dengan istilah kontemplasi, kontemplasi itu membayangkan sekaligus aktif di dalam apa yang kita bayangkan, hadir dalam bayangan itu. Kita membaca kisah di dalam Alkitab itu, ada bayangan dan kita masuk ke dalamnya, aktif di sana. Membawa segala realitas hidup yang sedang kita alami. Lalu berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mengatakan apa kepadamu? Tuhan menunjukkan apa? Tuhan menuntun untuk berbuat apa? Nah, ini inti dari kita mendengarkan. Ini juga yang disebut doa. Doa itu tidak hanya memohon, tidak sekedar memohon. Doa yang memohon, hanya sekedar memohon itu doa dalam level yang sangat-sangat tipis, yang sangat-sangat di permukaan, tidak dalam. Tapi doa yang sungguh-sungguh doa itu adalah dia mendengarkan Tuhan berbicara atas hidup kita. Aku diminta untuk apa? Diminta untuk tenang, diminta untuk percaya, diminta untuk makin beriman. Saudara-saudara yang terkasih, ini hal yang sangat indah dari bacaan di dalam Ekaristi, liturgi Sabda. Liturgi Sabda bukan bagian yang ditembelkan, yang dipasang hanya sekedar untuk pelengkap, sehingga kita biasanya sikapnya apa? Sikapnya ketika bacaan itu, wah kita menyambi dengan macam-macam, bahkan ada yang ngobrol. Sekarang zamannya HP, pada buka HP, malah buka WA. Hatinya tidak mendengarkan Tuhan. Atau sibuk buka-buka entah buku panduan lah atau apa. Sungguh sangat disayangkan kalau kita sibuk dengan hal itu. Ini bukan bagian yang ditambelkan, tapi ini inti Tuhan ingin menyapa kita. Sangat indah, sangat indah. Mari kita melatihkan diri untuk mendengarkan. Kemudian bagian yang lain, nanti kita akan melanjutkan ke bagian Mazmur tanggapan pada video selanjutnya. Semoga kita diberi berkat, rahmat, kerinduan, pemahaman, hasrat untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui penjelasan ini. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Berkah dalam.